Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membawakan materi tentang pendekatan berorientasi objek yang akan dibawakan oleh anggota kami, yaitu Aura Febrianti, Fahmi Hanafi, Muhammad Syahir, dan Baraka Banu. Yang mana materi tersebut berisi tentang definisi dari Object-Oriented Programming, kelas, objek, enkapsulasi, polimorfisme, abstraksi, dan terakhir interface. Apa itu OOP? OOP adalah Object Oriented Programming, yaitu metode pemrograman yang berorientasikan kepada objek, yaitu semua data dan metode definisikan ke dalam beberapa kelas atau objek-objek. Apakah Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek? Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berbasis objek. Artinya dalam Java, pemrograman dilakukan dengan memanipulasi objek-objek yang memiliki atribut dan metode. Java didesain dengan dukungan yang kuat untuk konsep-konsep OOP seperti kelas, objek, enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi. Konsep-konsep ini membantu dalam pembangunan aplikasi yang modular, mudah dipahami, dan mudah dikelola. Java Class. Class di Java adalah sekumpulan objek yang memiliki karakteristik atau perilaku yang sama dan properti atau atribut yang sama, yang merupakan cetak biru atau prototipe yang ditentukan pengguna dari objek yang dibuat. Misalnya mahasiswa adalah class, sedangkan mahasiswa tertentu bernama Raffi adalah objek. Ya, berikut adalah objeknya. Komponen dari Java Classes. Modifiers. Suatu kelas dapat berupa public atau access default class keyword. Kata kunci class digunakan untuk membuat kelas. Superclass. Nama induk kelas superclass seperti mahasiswa. Body class dikelilingi oleh tanda kurung kurawal. Java Object adalah merupakan unit dasar pemrograman, berorientasi objek dan mewakili entitas kehidupan nyata. Objek adalah turunan dari suatu kelas yang dibuat untuk menggunakan atribut dan metode suatu kelas. Contoh dari objek ini yaitu ada identitas, nama dari mahasiswa, data diri, umur, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada hobi, musik, coding, dan membaca. Objek sesuai dengan hal-hal yang ditemukan di dunia nyata. Misalnya sistem belanja online memiliki objek seperti keranjang belanja, pelanggan, dan produk. Declaring Java Object. Ketika sebuah objek suatu kelas dibuat, kelas tersebut dikatakan dibuat instance-nya. Semua instance berbagai atribut dan perilaku kelas. Namun nilai atribut tersebut bersifat unik untuk setiap objek. Enkapsulasi di Java adalah konsep dasar dalam OOP yang mengacu pada penggabungan data dan metode yang mengoperasikan data tersebut dalam satu unit, yang disebut kelas di Java. Enkapsulasi Java adalah cara menyembunyikan detail implementasi suatu kelas dari akses luar dan hanya memperlihatkan antarmuka publik yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan kelas tersebut. Di Java, enkapsulasi dicapai dengan mendeklarasikan variabel instan suatu kelas sebagai privat, yang berarti variabel tersebut hanya dapat diakses di dalam kelas tersebut. Inheritance dalam Java adalah di mana satu kelas dapat mewarisi metode dan file dari kelas lain. Ini memungkinkan penggunaan kembali kode yang mengurangi jumlah kode yang perlu ditulis. Kelas turunan dapat langsung menggunakan kode kelas induk untuk mengurangi duplikasi kode. Berikut ini adalah contoh implementasi inheritance pada pewarisan. Polimorfisme dalam Java adalah yang memungkinkan suatu objek untuk memiliki banyak bentuk. Ini berarti bahwa objek dari kelas yang berbeda dapat diperlakukan sebagai objek dari kelas yang sama, memungkinkan mereka untuk melakukan operasi yang sama tetapi dengan cara yang berbeda tergantung pada kelas spesifik mereka. Berikut adalah contoh programnya.
Abstraksi di Java. Abstraksi juga dapat didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi karakteristik yang diperlukan dari suatu objek dengan mengabaikan detail yang tidak relevan. Properti dan perilaku suatu objek membedakannya dari objek lain yang bertipe serupa dan juga membantu dalam mengklasifikasikan atau mengelompokkan objek. Abstraction class. Di Java, kelas abstrak dideklarasikan dengan kata kunci abstrak. Ini memungkinkan memiliki metode abstrak dan non-abstrak. Abstrak adalah pengubah Java yang berlaku untuk kelas dan metode di Java tetapi tidak untuk variabel. Kelas abstrak Java adalah kelas yang tidak dapat dimulai dengan sendirinya. Ia perlu disubkelaskan oleh kelas lain untuk menggunakan propertinya. Kelas abstrak dideklarasikan menggunakan kata kunci abstrak dalam definisi kelasnya. Seperti contoh yang ada di samping, di situ ada kelas abstrak dari benda hidup atau living things, yang mana subkelasnya itu kelas human sama kelas cat, atau kelas manusia dan kelas kucing, yang mana dua kelas tersebut masih terrelasi atau masih ada kaitannya dengan makhluk hidup. Baik, selanjutnya ada implementasi dari kelas abstrak. Di sini ada kelas abstrak dari benda hidup atau living things dan juga subclass dari manusia dan kucing. Yang mana subclass manusia dan kucing menggunakan metode eat dan sleep yang ada di kelas abstrak dengan menggunakan extend atau pewarisan kepada dua subclass atau menuju atau untuk kedua subclass kucing dan manusia. Selanjutnya ada interface di Java. Di Java, sebuah interface adalah sebuah kontrak yang berisi definisi dari metode-metode tanpa implementasi konkretnya. Ini memberikan cara untuk mendefinisikan perilaku yang harus dimiliki oleh kelas yang mengimplementasikannya. Interface digunakan untuk menciptakan abstraksi dan untuk memungkinkan polimorfisme, di mana objek dari kelas yang berbeda dapat digunakan secara generik dengan menggunakan interface yang sama. Baik, selanjutnya ada implementasi dari interface di Java. Di sini kita mengimplementasikan metode sound dan it yang ada di interface animal kepada subclass dog. Yang kedua metode tersebut kita isi output dari suara anjing dan output teks memakan tulang. Jika kita ingin menggunakan interface dari animal tersebut, kita bisa memanggilnya di main class dengan lewat subclass dog. Yang pertama kita deklarasikan dan kita panggil metode sound dan it. Selanjutnya ada perbedaan antara abstract class dan interface di Java. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat dibuat instansinya dan dapat berisi metode abstrak dan non-abstrak. Sedangkan interface adalah kontrak yang menentukan serangkaian metode yang harus diimplementasikan oleh suatu kelas. Dalam kelas abstrak, beberapa metode dapat diimplementasikan, sedangkan metode lainnya dibiarkan abstrak. Artinya, metode tersebut tidak memiliki implementasi dan harus ditimpa oleh subclass. Sebaliknya, semua metode dalam interface secara default bersifat abstrak dan harus diimplementasikan oleh kelas manapun yang mengimplementasikan antarmuka tersebut.